Mika binti Namine. Ini adalah merupakan salah satu jenis Philodendron ya. Biasanya disebut dengan barlimak. Tapi kalau orang Indonesia itu biasanya menyebutnya dengan Philobrecele. Aneh nggak sih? Jadi saya juga bingung ini, brekelenya dari mana? Tapi itulah orang Indonesia ya. Jadi bagaimana cara membuat tanaman itu mudah disebutkan gitu. Seperti contohnya janda bolong ya, janda bolong. Teman-teman tahu janda bolong ya? Tahulah, kalau pencinta tanaman hias tuh tahu janda bolong. Kelebihan dari tanaman ini yaitu cara perawatannya itu yang terbilang mudah. Mudah banget. Karena cocok buat pemula yang baru mengenal tanaman hias. Karena ini gampang banget, mudah. Tidak gampang mati ya. Kemudian jenis tanaman hias Philodendron ini dapat diperbanyak dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara stek batang, kemudian stek bonggol, dan yang ketiga dengan pemisahan anakan. Tanaman Philobrecele ini tidak terlalu membutuhkan terlalu banyak sinar matahari ya. Tidak hanya dari tanaman Brecele ini saja, tapi kebanyakan jenis Philodendron itu tidak terlalu banyak membutuhkan sinar matahari. Karena kalau terlalu banyak sinar matahari, maka daunnya akan menguning. Jadi ciri-ciri kalau Philodendron terlalu kebanyakan cahaya matahari, itu ciri-cirinya daunnya itu menguning secara bersamaan. Kali ini kita nggak akan ngebongkar philo kita ini ya, walaupun sebenarnya media tanamnya itu sudah padat, tapi kita akan membuat perawatan yang lebih gampang namun tidak melelahkan ya. Tapi ini sudah terlampau padat akarnya tuh. Akarnya itu sudah padat, jadi karena terlampau padat akarnya, maka dia membutuhkan ekstra perhatian. Jadi biasanya kalau sehari itu penyiraman cukup pagi saja atau sore saja, ini bisa sampai 2 kali bahkan 3 kali karena terlalu padat akarnya ya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah paling tidak seminggu sekali teman-teman siram ya ini daunnya. Kadang-kadang kalau rumah kita di dekat pinggir jalan itu sering berdebu, jadi daun-daunnya ini berdebu. Jadi seminggu sekali paling tidak, kalau saya biasanya seminggu sekali itu saya lakukan penyiraman seperti ini. Jadi biar stomata dari di daun ini terbuka ya. Tuh, jadi tumbuhan itu pun bernafas, itu tidak hanya menggunakan akar saja, di daun juga ada pernapasan, di batang juga ada. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua, teman-teman tahu ini enggak? Nah, ini adalah Mika. Kalau di tempat saya tuh biasanya dijual dengan harga per bijinya seperti ini, kan biasanya ada tutupnya tuh, tapi ini tadi sudah saya potong. Ini bagiannya sudah saya potong. Ini saya menggunakan ini. Di tempat saya biasanya harganya per biji ya, per biji harganya sekitar 3.000. Tapi kalau dua begini kan ada tutupnya tuh, nah itu saya gunakan dua-duanya. Yang ini saya gunakan bawahnya. Kemudian hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah peletakan tempat. Letakkan philo ini jangan terlalu terkena sinar matahari langsung. Usahakan jangan terkena sinar matahari langsung. Dia akan menguning ya. Jadi kita letakkan tetap, kalau saya sukanya di pojokan rumah gitu. Oke. Tuh, udah kita letakkan. Kemudian ini letakkan di atasnya seperti ini. Tuh, seperti itu ya. Kemudian tunggu kita pindah ya teman-teman ya. Tempatnya kurang kayaknya mengganggu jalan. Oke. Udah kita letakkan di tempat yang teduh. Kemudian hal selanjutnya yang kita lakukan, dalam Mika ini kita isi air ya. Seperti itu sampai penuh kalau saya. Dan kenapa saya menggunakan media tanam seperti ini? Karena media tanam seperti ini tidak melelahkan ya.
Jadi tidak harus melakukan penyiraman berkali-kali. Jadi capek ya. Kalau seperti ini, kalau menggunakan media tanam seperti ini, itu biasanya saya tidak perlu menyiram. Jadi nanti air yang di bawah sini nih, ya yang dalam sini, ini akan habis sendiri, dia akan kesedot naik ke atas begini. Jadi air yang di bawah sini akan habis sendiri. Itu biasanya dalam waktu seminggu, tergantung cuaca sih ya. Kalau kira-kira cuacanya panas begitu, bisa saja 4 hari ini kadang sudah habis. Ini habis, jadi airnya tuh nggak sampai keruh. Jadi gimana mau keruh, orang 4 hari saja sudah habis tersedot dengan tanamannya sendiri. Teman-teman nggak capek-capek, nggak sampai setiap hari siram, kayaknya ke bunga lagi gitu. Jadi kita cari ide gimana perawatannya tuh gampang, mudah, tapi juga nggak ribet. Terus tanamannya juga seger, bagus, tuh rimbun ya. Oke, cukup sekian video kita. Semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman. Kita belajar sama-sama nih untuk para pecinta tanaman hias, cara ngerawat bunga itu gimana supaya tidak membosankan bagi ibu-ibu. Mungkin kebiasaan dari kita para ibu-ibu tuh biasanya kalau sudah bosan suka bercocok tanam, tapi kalau sudah tanam main tanam gitu aja, letakkan dalam pot, tanam, sudah siram gitu. Tapi kalau sudah lama kelamaan biasanya bosen ya. Jadi supaya tidak bosen dan ngerawatnya juga tidak melelahkan, ya seperti ini. Rata-rata semua tanaman saya itu saya gunakan media tanam tuh. Saya menggunakan piring. Saya menggunakan media tanam air di bawahnya. Apalagi musim panas begini, jadi tanamannya itu tidak terlalu sering disiram, tidak capek, intinya kita tidak capek. Gitu aja. Oke, ketemu lagi di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.